Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor romance dengan judul Kekasih Masa Lalu, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Di rumah, bule sedang berbincang dengan tetangga. Mereka menatap layar ponsel sambil mendiskusikan entah apa itu. "Dari mana, Le?" Bule menatapku cemas. "Keluar sebentar," sautku berlalu masuk ke rumah. Aku merebahkan diri di sofa berniat membalas pesan Mega yang tadi sempat kuabaikan. Namun ternyata sudah ada chat baru. "Kamu lagi apa? Jangan bilang sedang kencan dengan perempuan lain." Napasku memberat. Baru kali ini Mega menunjukkan sikap cemburu dan curiga. Apa ia tahu kalau aku sempat keluar dengan Sukma? "Aku di rumah, habis dari luar sebentar. Semalaman aku langsung pulang. Kamu baik-baik saja kan? Apa aku perlu ke situ?" balasku. "Nggak usah, aku baik-baik saja. Nanti malam kalau mau jemput aku." Mega membalas dalam hitungan detik. "Boleh. Jam berapa? Kamu libur?" "Iya, salon sementara libur karena kematian Dewi. Jam 9 aku tunggu di persimpangan saja." Aku meletakkan ponsel karena merasa pusing. Tubuh rasanya sakit dan dingin. Nada pesan masuk kembali terdengar. Aku membukanya malas, tapi langsung membeliakan mata saat melihat gambar yang ternyata dikirim oleh Pak Le. Foto jenazah yang ditutup koran. Dalam keterangan hanya tertulis waktu ditemukannya jasad tersebut. Jasad Dewi. Maaf Bang, Pak Le salah kirim." Pesan baru tertulis di bawah gambar. "Gak apa-apa, ini jasad Dewi." Aku bertanya meski sudah bisa menduganya. "Iya, hapus saja kalau kamu gak nyaman." Aku memperbesar layar. Seluruh tubuh jenazah tertutup koran. Hanya terlihat sedikit bercak darah di bagian kepala. Namun yang membuatku kaget adalah koran penutupnya. Terlihat judul berita aneh, seperti yang pernah ku baca sekilas di ponsel Dika. "Sadis, bocah berusia 8 tahun ditemukan bersimbah darah di area Pantai Drini." Tanggal dikeluarkannya berita tersebut lebih membuatku tertarik. 8 Januari 2002. Itu artinya koran tersebut sudah lawas. Karena penasaran, aku mencoba menggali berita 20 tahun silam di internet. Namun tidak kutemukan seperti apa yang tertulis di koran. Aneh. Seharusnya berita itu cukup heboh, tapi nggak ada jejaknya sama sekali, desahku. Apa boleh tahu ya? Aku menegakkan tubuh, ya mungkin akan ku coba bertanya kepada adik ayahku tersebut. Bule terdiam cukup lama. Saat aku bertanya perihal berita tersebut, ia sedang menggoreng pisang kepok. Sedangkan Pale belum pulang dari melayat di desa Bendungan, tempat tinggal Dewi. Aku duduk di amben menatap punggungnya yang bergerak, mengikuti irama tangan dalam membolak-balikan adonan pisang dalam wajan. "Bule," ulangku sedikit lebih keras. "Ini bule lagi mengingat-ingat, Wang. Tapi kayaknya gak ada berita demikian," ucapnya. Aku menghela nafas panjang. Kalau Pale tahu nggak ya? Pasti nggak tahu juga.
Karena memang gak ada berita penyiksaan bocah di area pantai, apalagi di pantai Drini. Pantai itu, meskipun kabarnya cukup mistis, tapi sangat indah. Dulu, setiap kali kamu liburan kemari, pasti minta ke sana. Tutur bule membuatku terperanjat. Aku? Jadi aku pernah ke sana waktu kecil? Tanya aku. Bule gelagapan. Ia buru-buru mengambil tempat untuk pisang yang telah teriris. Iya, mungkin kamu lupa karena masih kecil. Tapi aku gak ingat sama sekali, Le. Meskipun cuma sekilas. Ujarku bingung. Ya kan bule bilang dulu kamu masih kecil, jadi mana ingat. Sudah, nih dimakan pisangnya, mumpung masih hangat. Bule mengangsurkan nampan berisi 5 potong pisang berbentuk kipas. Aku mengunyah gorengan tersebut sambil menggali pikiran. Barangkali ada yang kulupa saat masih kecil. Tidak, sekeras apapun aku memikirkannya, tidak ada ingatan tentang pantai, kecuali saat kemarin bersama Mega. Aneh, jika aku liburan ke sini, itu artinya kurang lebih usia 5 atau 6 tahun lebih. Harusnya aku ingat barang secuil. Ponselku berdering. Tobi mengirimkan pesan, menanyakan pendapatku tentang booking acara lusa. Pelanggannya meminta diskon karena sudah sering datang dan memesan meja lebih dari 10. Biasanya mereka menggunakan restoranku sebagai tempat pertemuan atau untuk acara ulang tahun. Selain lokasinya memiliki parkiran yang luas, desain ruangan yang sangat membuat mereka merasa cocok sebagai tempat perjamuan mereka. Aku mau ke restoran dulu, Le. Pamitku berdiri. Memangnya sudah gak demam? Bule menoleh. Iya, sudah mendingan ini. Aku segera menuju kamar dan bersiap. Kuliah jarum jam menunjukkan angka 2. Tiba di halaman restoran. Sekilas ku pandangi salon di seberang jalan yang sepi. Mereka benar tutup ternyata. Entah kenapa aku penasaran dengan isi salon tersebut. Namun sebagai pria, tidak mungkin aku masuk ke sana seorang diri, kecuali membawa seorang teman wanita. Ah, teman. Apa aku lakukan itu saja? Pak Tawang, sapa Ririn membuka pintu. Aku segera memarkirkan motor lalu menghampiri gadis yang tengah berjaga di dekat pintu masuk. Ramai? Tanya aku. Baru ada 5 meja, Pak, sejak tadi pagi. Entah kenapa jalanan juga sepi, sahutnya. Tobi di mana? Aku masuk sambil mengedarkan pandangan. Tidak ada satu meja pun yang terisi. Di ruangan Bapak. Ririn kembali ke tempat. Aku segera menuju ruang di belakang. Di dalam Tobi sedang berdiskusi dengan pelanggan melalui sambungan telepon. Melihatku datang, ia izin mematikan panggilan untuk berdiskusi denganku. Jadi bagaimana menurutmu? Tanya Tobi menghela nafas. Ia berikan saja diskon 5%, minimal transaksi 1 juta. Sautku cepat, aku sedang tidak ingin berpikir banyak. Tetapi hal ini telah kuputuskan saat di jalan. Berlaku kelipatan. Tobi menuliskannya di selembar kertas. Enggak, lebih dari itu free dessert buah, maksimal 5 porsi ukuran besar. Ucapku. Pemuda di hadapanku pun mengangguk. Deal ya? Yakinnya. Iya. Aku merebahkan diri di sofa. Usai menyelesaikan perbincangan dengan pelanggan, Tobi bersiap keluar, namun aku menahannya. Top, kamu pasti sudah tahu kan kematian karyawan salon depan? Tuturku membuatnya kembali duduk. Iya, Sukma mengabari ini tadi pagi, sahutnya. Ternyata Mega pun kos di sana, Top, desahku. Mega? Maksud kamu di kos Cempaka? Tobi membeliakan mata. Iya, aku juga baru tahu tadi malam. Dia sudah keluar dari mes. Entah kenapa ya. Aku menyeka keringat dingin di dahi. Lalu
apakah Mega tahu apa yang terjadi? Itu murni bunuh diri? Tanya Tobi penuh antusias. Aku belum memastikan, karena dia sulit dihubungi. Nanti malam kami akan bertemu. Aku akan coba memastikan itu, ujarku. Fotonya sudah tersebar di media sosial. Ngeri sih, asli. Tobi membuka ponselnya lalu menunjukkan satu gambar padaku. Di sana jelas terlihat kondisi jenazah dengan wajah yang hancur, seperti terkena pukulan berulang. Rasanya cukup aneh jika itu hanya sebab terjatuh dari lantai 4. Aku menutup mulut karena mual. Mata gadis itu membeliak, nyaris terlepas dari tempatnya. Top, kamu tahu berita penyiksaan bocah di Pantai Drini? Kalau nggak salah, kejadiannya 20 tahun yang lalu. Aku mengubah topik pembicaraan. Mengingat suara benda jatuh tadi malam saja membuatku bergidik. Aku takut itu benar Dewi, dan saksi yang seharusnya diperiksa adalah diriku. Apa? 20 tahun yang lalu? Itu artinya kita umur 8 tahun kan? Ya mana aku ingat. Tukasnya menggeleng. Coba-coba, ingat-ingat lagi. Kamu kan orang asli sini. Mungkin saja dulu sempat heboh, desakku. Tobi terdiam. Namun beberapa saat kemudian ia pun menggeleng. Nggak ada, Wang. Meskipun daya ingatku termasuk rendah, tapi hal semacam itu nggak pernah ada. Lagi pula, kenapa kamu sepertinya penasaran sekali dengan berita yang belum tentu ada? Apalagi sudah cukup lama. Aku terdiam. Benar juga. Kenapa aku terlalu memikirkannya, bahkan saat ingin tahu kebenarannya? Apa karena 2 kali tidak sengaja melihat judul tersebut? Aku cuma iseng. Oh ya, tolong panggilkan Ririn kalau dia nggak ada kerjaan, pintaku. Untuk apa? Maksudku, baiklah. Tobi melangkah pergi dengan ragu. Aku tahu Tobi ada rasa dengan gadis itu. Tenang, Top. Aku hanya ingin meminta sedikit bantuan kepadanya. Kamu makanya melangkah lebih maju. Takutnya ada yang nikung. Godaku membuatnya hilang kata-kata. Tobi menutup pintu secara perlahan. Tidak lama Ririn datang. Wajahnya sudah tidak sepucat kemarin. Ada apa, Pak? Ia duduk di depanku. Kalau saya minta sedikit bantuan, apa kamu bersedia? Tanyaku terus terang. Bantuan yang seperti apa? Ririn mengerutkan dahi. Begini, saya sebenarnya sedang dekat dengan Mega. Kamu dan yang lain pasti sudah tahu. Tapi tolong rahasiakan. Saya penasaran dengan isi salon Doro Ayu, tempat Mega bekerja. Apa kamu bersedia masuk ke sana? Saya akan berikan uangnya dan lakukan perawatan yang kamu inginkan. Tapi tolong sambil diawasi atau carikan informasi mengenai praktik dan pemilik salon tersebut, paparku. Ririn terlihat kaget. Tapi kenapa harus saya, Pak? Karena saya percaya denganmu, dan saya sendiri tidak mungkin masuk ke salon kecantikan itu tanpa alasan, ucapku. Gadis itu terdiam, ia menunduk dalam. Oke, jangan dipaksa. Saya hanya menawarkan kerjasama. Kamu mendapatkan perawatan, sementara saya mendapatkan informasi, jelasku. Berapa uang yang akan Bapak berikan? Ririn mengangkat wajah. Itu bagaimana kalau 1 juta? Mungkin cukup untuk message atau facial. Aku mengingat-ingat pelayanan yang ada di papan nama salon. Kalau saya hutang lebih dari itu, apa Bapak akan berikan? Sebenarnya saya sedang kesulitan uang untuk biaya operasi ibu. Saya akan lakukan apa saja yang Bapak minta. Wajahnya mendadak muram. Operasi? Sakit apa ibumu? Aku menatapnya. Kanker payudara, ujar Ririn dengan lirih. Aku menarik nafas panjang.
Baiklah, berapa yang kamu butuhkan? Ririn menyekas titik air di sudut matanya. 5 juta, Pak. Nanti potong gaji saya saja. Saya akan tetap bekerja di sini. Apapun yang terjadi, saya tidak akan takut hanya karena penampakan Oke, 5 juta. Tapi rahasiakan ini kepada yang lain, termasuk Tobi, putusku. Ririn mengangguk. Aku segera mengetikkan nominal uang sesuai kesepakatan, lalu mentransfernya ke rekening milik Ririn yang sudah terdaftar di aplikasi transfer dana. Sudah ya? Jadi kapan kamu siap masuk ke sana? Tanya aku. Besok. Salon itu katanya besok sudah buka. Saya akan lakukan itu. Tandasnya aku mengangguk setuju. Aku tidur di sofa dan terbangun karena kaget mendengar benda jatuh yang cukup keras. Kulihat jam di ponsel sudah menjelang maghrib. Suara apa tadi? Rasanya seperti bukan mimpi. Aku duduk memperhatikan isi ruangan yang tak bergeming. Tidak ada yang aneh. Semua benda masih ada di posisi masing-masing. Di luar terdengar meja yang sedang digeser. Aku beranjak, berniat ke kamar mandi. Lampu menyala terang, tetapi suasana sangat sepi. Semua karyawan sepertinya hanya ada di hal depan. Kulihat Wulan sedang mencuci tangan di wastafel. Entah apa yang ia lakukan hingga air bekas cucian tampak saat kotor. Bagaimana, Wul? Ada beberapa meja? Tanya aku. Sepi, sautnya lirih. Ia pun langsung masuk ke dalam kamar mandi wanita. Pak, tadi ada telepon dari supplier ayam. Katanya Wulan muncul dari arah depan sambil membawa kertas catatan. Wulan? Aku terlonjak kaget. Lekas ku matikan keran dan menatap gadis itu dengan lekat. Kenapa bapak kaget begitu? Kini Wulan yang terlihat bingung. Kamu bukannya... Aku terdiam. Menyadari situasi ini, aku memilih untuk bungkam saja daripada mereka ketakutan. Saya kenapa? Cecar Wulan. Tidak. Saya baru bangun tidur karena pusing. Jadi masih sedikit kacau. Oh ya, ada apa? Aku berusaha tersenyum walau jantung tidak karuan. Ini pesan dari supplier ayam. Sudah saya catat bagian pentingnya. Bapak diminta menghubungi balik kalau belum jelas. Papar Wulan menyerahkan secari kertas. Oh iya. Makasih. Wul, kalian sudah pada makan? Tanya aku. Sudah kok. Kalau begitu saya pamit ke depan dulu ya, Pak. Wulan bergegas pergi. Tunggu, Wul. Bisa tolong belikan mie ayam di depan? Ini, sekalian beli cemilan buat kalian. Aku menyerahkan selembar uang berwarna biru. Oke, seperti biasa. Gadis itu mendekat. Iya, aku mengangguk. Sepeninggal waitress tersebut, aku mencoba mengintip ke dalam kamar mandi wanita. Sejak tadi perempuan mirip Wulan yang kulihat memasuki ruangan tersebut belum keluar. Hening. Tidak terdengar suara apa-apa di dalam. Sial. Kenapa jadi begini sih? Gumamku berbalik. Aku nyaris menabrak Ambar yang berdiri di belakangku. Kami sama-sama terkejut hingga saling berteriak. Bapak? Kenapa di depan kamar mandi wanita? Tanya Ambar heran. Tidak, saya hanya mengecek kebersihannya. Ini lagi memastikan ada orang atau tidak di dalam, kilahku. Tumben. Biasanya bapak menyuruh Wulan atau Adi buat memastikannya, seloroh Ambar. Ya sekali-kali. Oh ya, hari ini tutup jam 9 saja. Dari siang sepi begini. Aku memindai saung-saung yang kosong. Iya Pak, jalanan depan juga sepi. Aneh sih. Masa mereka takut karena tahu salah satu karyawan salon di sana meninggal bunuh diri? Ucap Ambar dengan pelan. Memangnya kabar itu sudah meluas? Ambar mengangguk.
Biasa, kekuatan media sosial. Bahkan teman saya yang di luar kota sudah tahu. Ya sudah, nanti kita juga tutup awal saja. Tolong setelah ini panggilkan Pak Yusuf ya. Suruh langsung ke ruangan saya, ujarku meninggalkan Ambar. Pak Yusuf adalah kepala koki yang kupercaya. Tobi yang mengenalkannya kepada aku. Meski usia beliau sudah 50 tahun lebih, tetapi kinerjanya masih sangat bagus. Selama ini belum pernah ada komplain serius perihal masakan. Aku menunggu Pak Yusuf dan mie ayam pesananku di dalam. Jarum jam dinding terdengar nyaring di dalam ruangan yang sepi. Aku memeriksa ponsel, mencoba mengirim pesan kepada Mega bahwa aku menjemputnya sekitar pukul 21.30. Oke Wang, aku tunggu tepat di jam itu, balas Mega cukup cepat. Mau ku bawakan sesuatu? Nggak usah, nanti kita jalan-jalan di taman yuk. Aku baru hendak membalas saat Wulan sedang bersama Pak Yusuf. Kuletakkan ponsel lalu menyambut mereka, terutama mie ayam langgananku. Perutku sudah melilit sejak tadi. Sesuai janji, aku menemui Mega di persimpangan dekat kos Cempaka. Dari jauh, ia sudah terlihat berdiri bersandar pada tiang listrik. Kali ini rambut panjangnya ia biarkan tergerai, berkibar dipermainkan angin malam. Gadis itu langsung mengenali suara motorku. Terbukti dengan lambaian tangan, meski jarak kami masih sekitar 100 meter. Kenapa rambutnya gak diikat? Nanti kusut loh, ucapku saat ia menaiki motor. Padahal aku sedikit tidak nyaman karena rambut tersebut menutupi sebagian wajahnya. Biar hangat. Kamu gak suka? Tanya Mega datar. Suka kok. Ya terserah kamu saja. Mau ke taman lagi? Aku bersiap menarik gas. Iya. Suasana taman tidak terlalu ramai, padahal malam belum terlalu larut. Setelah memarkirkan motor, aku menghampiri penjual jagung rebus. Lelaki tua itu terlihat muram. Mungkin karena dagangannya masih lumayan banyak. 2 ya pak? Aku mengacukan jari telunjuk dan jari tengah. Baik mas. Pedagang itu dengan sigap mengambil plastik untuk membungkus 2 buah jagung yang masih mengepulkan asap tipis. Sepi ya pak? Tanyaku memecah keheningan. Iya, dari siang hawanya sudah beda mas. Maklum ada kejadian begitu, warga jadi takut keluar rumah. Apalagi beberapa hari ini ada rumor hantu perempuan keliling kampung. Wajahnya pedagang jagung rebus itu urung meneruskan kalimatnya. Kenapa dengan wajahnya pak? Aku mengerutkan alis penasaran. Nggak jadi mas, ini pesanannya. Ia menyerahkan bungkusan itu lalu menerima uang yang kuberikan. Kembaliannya ambil aja pak, ucapku bersiap pergi. Makasih banyak mas, semoga rezekinya lancar. Ia menatap ke arah bangku di mana Mega menunggu. Saya pamit keliling dulu ya mas, doakan semoga laris, ujarnya setengah tergesa. Amin pak, sahutku tertegun. Aku menghampiri Mega membiarkan jagung yang masih cukup panas itu kepadanya. Dimakan biar gak dingin, ujarku. Aku takut, bisik Mega. Takut apa? Aku melebarkan mata. Kupindai sekeliling hanya ada lampu dan tanaman yang bergoyang ditiup angin. Banyak, sautnya singkat. Ia mulai menggigit sebaris jagung dengan butiran rapat dan utuh. Kalau kamu takut di kos Cempaka, apa mau ku bantu pindah dari sana? Usulku. Entah kenapa aku berpikir Mega takut dengan tempat tinggalnya setelah kejadian itu. Apa ada rumah yang cocok buatku? Gadis itu masih asyik menggigit jagung. Bule punya rumah kecil di pinggir desa. Sebulan ini kosong. Penghuninya pindah ke ibu kota. Apa kamu mau? Nanti biar ku bicarakan dengan bule, tawarku. Mega mengangguk. Aku mau. Aku mengembuskan nafas lega.
Setidaknya jika ia tinggal di sana aku bisa memantaunya dengan leluasa. Ya sudah, hanya itu kan yang kamu takutkan? Aku menatapnya, aku biarkan ia duduk sendiri. Sementara aku hanya berdiri bersandar pada tiang lampu. Mega menggeleng. Aku takut kamu meninggalkan aku. Kali ini aku terdiam. Apa maksudnya? Aku akan menetap di sini, gak akan kemana-mana. Sautku tertawa kecil. Bukan itu. Aku mau kamu janji gak akan pernah mengkhianati aku, desis Mega. Tak tak tak. Dua buah kerikil mengenai tiang lampu dekat dengan kakiku. Aku menoleh ke kanan di mana asal batu kecil itu terlempar. Tidak ada siapa-siapa. Namun semak tanaman bunga di ujung sana sedikit bergerak. Sengaja ya? Siapa sih? Gerutuku bersiap menghampiri tempat itu. Nggak usah dipedulikan, Wang. Bagaimana? Apanya? Mendadak perasaanku tidak nyaman. Apa kamu bisa janji? Ulang Mega. Iya, aku janji. Sautku bingung. Padahal hatiku masih ragu. Tetapi entah kenapa mulut tidak bisa menolak. Makasih. Mega tersenyum. Sepertinya karena aku hanya bisa melihat sekilas bibir gelap itu tertarik sempurna. Pulang yuk. Sebenarnya hari ini aku gak enak badan. Tadi terpaksa ke restoran karena ada hal yang harus dikerjakan, ujarku. Oh begitu ya. Mega berdiri, aku hendak menggandeng tangannya. Tetapi jantung seperti diremas. Aku tidak kuasa melakukannya. Aku mengambil motor sedangkan Mega menunggu di trotoar. Dari tempatku parkir, terlihat semak tempat orang jahil tadi melempariku dengan kerikil. Aku memiringkan kepala mencoba mencari seseorang di baliknya. Apa sudah pergi? Gumamku bergegas mendekati Mega. Sebelum meninggalkan taman, sekilas di kiri jalan kulihat seorang wanita mengenakan ikat kepala hitam. Wajahnya datar, menatapku dengan sorot mata aneh. Ia mengenakan pakaian serba hitam. Tetapi dari gesturnya, aku yakin ia wanita. Siapa ya? Hari ini jadwal Ririn libur. Sejak pagi kami sudah berbagi pesan singkat mengenai rencana yang telah tersusun kemarin. Ia akan menyiapkan ponsel untuk merekam aktivitas di dalam salon, serta melaporkannya kepadaku sepulangnya dari sana. Entah kenapa saya sedikit gugup. Mungkin karena karyawan mereka baru saja meninggal, tulis Ririn. Aku membacanya sambil sarapan. Bule sudah menyiapkan nasi dan lauk sebelum ia pergi ke rumah tetangga yang akan menggelar hajatan. Jadi bagaimana? Apa mau dibatalkan? Aku menenggak segelas air putih. Tidak usah pak, saya akan berusaha hati-hati, balas gadis itu cepat. Aku sengaja memantau salon tersebut dari halaman restoran, memastikan bahwa tempat tersebut buka. Tepat pukul 10.30, seorang karyawan datang membuka pintu. Tak lama menyusul seorang wanita berpakaian hitam yang diantar menggunakan mobil berwarna merah. Apa ia pemilik salon? Pukul 11.30 Ririn berangkat. Ia datang sendiri mengendarai motor. Aku masih bisa melihat gelagatnya cukup gelisah, merapatkan tudung jaket agar tidak ada yang mengenali. Saya siap masuk, pesannya sebelum mendekati pintu masuk. Oke, saya tunggu di dalam saja. Takut ada yang curiga. Aku segera masuk restoran. Beruntung semua karyawan sedang sibuk melayani tamu. Sepertinya tidak ada yang melihatku di halaman parkir. Hingga 1 jam lamanya Ririn belum mengirim pesan. Aku menunggu dengan cemas. Padahal ia hanya masuk salon biasa. Atau mungkin memang ada sesuatu di dalamnya.
Nada ponselku berdering. Aku langsung memeriksanya, berharap itu info dari Ririn. Wang, rumah kos yang kamu bilang sudah dibersihkan orang, kapan temanmu mau pindah? Biar nanti bule bantu menata barangnya. Bule mengirim pesan. Nanti aku kabari lagi. Makasih bule. Aku menghela nafas. Semoga saja Mega betah di sana. Aku cukup cemas. Sejak kejadian kemarin takut sesuatu menimpanya, atau bahkan ia terlibat dalam kematian Dewi. Mikir apa aku ini? Tanganku beralih ke kontak Mega. Nada terhubung. Terdengar beberapa saat setelah aku menekan tombol panggilan. Hari ini apa ia masuk kerja? Halo? Suara serak terdengar. Mega, kamu sakit? Aku langsung panik. Iya, sedikit. Ada apa? Begini, kamu jadi pindah. Rumah milik bule yang ku bilang kemarin sudah siap, ujarku. Ya, nanti malam tolong antar aku ke sana ya. Sautnya masih dengan nada yang sama. Aneh. Darahku berdesir mendengar suaranya. Tengkuk meremang seolah-olah pernah menjumpai intonasi serupa. Oke, kamu di kos kan? Istirahat saja dulu, saranku. Iya. Panggilan terputus tanpa sempat mengucapkan salam penutup. Syukurlah Mega tidak masuk kerja, karena jika ia ada di salon pasti akan mengenali Ririn. Jarum jam terus bergerak seiring rasa gelisah yang kian memuncak. Aku harus melakukan sesuatu. Ririn tidak bisa dihubungi, tetapi aku yakin ia sudah keluar dari salon sejak siang tadi. Ini sudah pukul 16.30. Karena penasaran aku menelponnya sekali lagi. Tidak bisa. Rasa gelisah berubah menjadi cemas. Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan gadis itu? Tanpa berpikir lama aku beranjak keluar. Ririn tinggal bersama orang tuanya, masih di daerah Karangmojo. Aku berencana ke sana, tentu tanpa memberitahu siapapun. Saat di parkiran ponselku berdering. Nama Ririn muncul di notifikasi. Berdebar, aku membuka pesan yang kunanti sejak siang tadi. Bisa ketemu di taman kota, Pak? Saya tunggu sekarang. Aku menghela nafas panjang. Sekilas kulirik salon dengan logo wanita berkebaya Jawa di seberang jalan. Sepi, tidak ada penjaga seperti biasanya. Bahkan pintu pun tertutup rapat. Dari balik jendela kaca bagian atas, terlihat lampu ruangan yang menyala terang. Bagian tengah ke bawah tertutup stiker, menghalangi pandangan untuk melihat ke dalam. Tidak ingin Ririn menunggu lama, aku segera memacu motor menuju taman yang berjarak sekitar 1 km dari restoran itu. Sore hari, kondisi taman masih cukup ramai. Aku mencari keberadaan Ririn di antara pengunjung yang duduk di bangku panjang. Sesaat aku menatap tempat di mana tadi malam bertemu dengan Mega. Ririn tidak ada di sana. Di mana? Aku mengirimkan pesan. Di sini, ujar sebuah suara dari balik pohon besar. Tepat di depanku. Ririn melonggokkan kepalanya. Kenapa tidak mencari tempat duduk? Tanya aku. Banyak orang. Ririn membuka masker, wajahnya terlihat tegang dan gelisah. Bagaimana? Tanyaku tidak sabar. Ririn menyodorkan ponselnya, namun yang kulihat hanya foto buram, seperti diambil secara asal. Apa ini? Aku mengernyit bingung. Itu foto yang saya ambil di ruang salon, tapi hasilnya tidak jelas. Entah kenapa, saya juga tidak tahu. Bahkan ponsel saya menjadi error. Itu sebabnya tidak bisa menghubungi bapak siang tadi, jelas Ririn. Jadi, apa yang kamu temukan di sana? Ririn terdiam sesaat. Saya memilih perawatan spa, lalu diarahkan ke sebuah ruangan. Ada 5 pintu dalam satu lorong.
Kamar untuk spa berada di nomor 3. Di sana sangat tertutup. Musik Jawa mengalun lembut. Tapi perasaan saya tidak tenang, tidak bisa tenang, ungkapnya. Ada berapa pegawai yang kamu jumpai? 1 orang kasir, 1 orang menyambut di balik pintu. Lalu 1 orang lagi yang melakukan terapi. Hanya itu yang saya lihat. Cuma waktu di kamar perawatan, saya mendengar seseorang bercakap dengan wanita yang dipanggil Nyai. Mungkin pemilik salon, Papa Ririn. Apa ada hal aneh? Aku menyisir pandangan, mencari bangku kosong agar kami bisa berbincang dengan leluasa. Setelah perawatan selesai, saya izin ke kamar mandi. Pegawainya menunjukkan arah, yakni ruang paling ujung di lorong. Ada 2 bilik toilet di sana. Selain itu, terdapat pintu lain dengan tulisan gudang, persis di seberang pintu masuk toilet. Awalnya saya tidak menghiraukan ruangan tersebut, tapi Ririn memutar bola mata, seperti takut ada yang mendengar pembicaraan kami. Ayo, kita duduk di sana. Aku menunjuk bangku yang kosong jauh dari pengunjung lain yang bergerombol. Ririn mengangguk, kami pun menghampiri tempat tersebut. Lanjutkan, pintaku usai menyadarkan punggung yang pegal. Ada bau yang tidak sedap, yang saru dengan aroma dupa. Pikir saya cukup aneh, karena jelas-jelas tulisannya gudang. Aroma terapi memang tercium di setiap sudut ruangan. Hanya kali ini sungguh berbeda. Saya pun penasaran, karena tidak ada yang melihat. Saya mencoba mendorong pintu itu, tapi ternyata dikunci. Di atas pintu itu ada lubang ventilasi. Bau yang saya cium sepertinya menguar dari sana. Saya melihat ada bangku rusak di sudut kamar mandi. Menggunakan benda itu, saya mengintip isi ruangan sambil mengambil gambar. Ririn mengatur nafas. Ia memainkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ada apa di dalamnya? Aku makin dibuat penasaran. Mayat, desis Ririn pelan. Saya yakin ada mayat di atas tempat tidur kecil. Cahaya lilin di dalam ruangan cukup memberikan penerangan bahwa apa yang saya lihat nyata. Mayat? Aku tercekat. Seperti apa wujudnya? Gadis itu menggeleng pelan. Sepertinya mayat perempuan. Tubuhnya sudah membengkak. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi kamu baik-baik saja? Aku menatapnya cemas. Saya berhasil keluar meski nyaris ketahuan. Tapi sayang sekali, semua yang saya rekam hasilnya rusak, keluhnya. Aku meminjam ponselnya kembali, mencoba melihat hasil rekaman dan foto yang Ririn ambil. Benar apa yang ia katakan. Semua gambar buram dan tidak fokus. Saya juga mencari tahu tentang susu kecantikan yang kabarnya tersedia di sana. Ternyata benar ada. Bahkan saya ditawari harga khusus jika mau pasang hari ini, ucap Ririn. Aku mengangguk. Setidaknya sudah aku peroleh sedikit informasi mengenai salon tersebut. Oke. Terima kasih, Rin. Kamu mau makan? Tawarku. Tidak usah, Pak. Saya mau pulang saja sebelum maghrib, tolaknya. Mau saya antar? Saya bawa motor. Gadis itu menunjuk parkiran. Ia pamit setelah tidak ada lagi yang kami bicarakan. Aku menyuruhnya merahasiakan soal hari ini dari siapapun. Andai benar apa yang ia lihat adalah mayat, bagaimana cara mengungkapnya kepada publik? Selain itu, kami tidak tahu rahasia lain yang disembunyikan oleh pemilik salon. Namun apakah Mega mengetahui hal tersebut? Aku ingin sekali bertanya tentang dirinya, tetapi setiap kali bertemu, hanya rasa suka yang kian membuncah hingga melenyapkan seluruh kalimatannya. Matahari sudah tergelincir. Aku menatap ufuk barat di mana sembura jingga terhalang pepohonan yang bergoyang. Samar terlihat bayangan perempuan yang tak asing
ikat kepala hitam, dan tatapan datar. Astaga, iya, itu benar. Ia wanita yang kulihat semalam di tempat yang masih sama. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.